Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? Kalau gajinya Oh iya mas gitu, paham nggak? Lama-lama kan jadi mikir. Kita punya partai, kita punya tim sukses, kita punya konstituen. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, padahal ketika ada pemberitaan yang menyebut hutang Anies Baswedan sebanyak 50 miliar, banyak yang kaget mendengar pemberitaan tersebut. Nah, tetapi semakin kesini semakin terungkap, yaitu ada surat perjanjian yang beredar di media sosial dan bahkan menyebut hutang Anies itu ternyata bukan 50 miliar, melainkan 92 miliar. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Denny Siregar. Ternyata hutangnya bukan 50 miliar, tetapi 92 miliar. Sudah kelebihan bayar, kelebihan hutang pula. Ya kita ketahui kan pada saat itu, saat Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kelebihan bayar itu kayaknya sering banget ya dilakukan oleh Pemprov DKI saat dipimpin oleh Anies Baswedan. Ya kelebihan pembayaran damkar, kelebihan pembayaran masker, dan masih banyak lagi ya. Lem Aibon pula kayaknya. Makanya di sini Denny Siregar menyindir secara halus lah. Jadi penasaran ya, bagaimana beritanya ini ya? Nah yang jelas, Anies itu memang benar-benar mempunyai hutang. Tapi dalam perjanjian tersebut memang dituliskan sih, kalau Anies dan Sandi menang dalam Pilkada 2017, hutang piutang tersebut dinyatakan selesai. Tetapi kalau Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kalah dalam Pilkada 2017 yang lalu, maka akan ditanggung hutang tersebut rame-rame lah, kurang lebih seperti itulah. Jadi kadang-kadang memang lucu ya, diungkap oleh Erwin Aksa ada hutang piutang, tetapi malah Sandi dan Pak Prabowo malah yang kena nyinyiran ya, pendukung Anies Baswedan. Menurut saya lucu, padahal memang benar-benar ada surat hutang piutangnya di situ. Dari berita Kompas ya, dari sini mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut memiliki hutang kepada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Belakangan foto perjanjian hutang piutang antara keduanya tersebar di media sosial. Entah siapa ya yang mengedarkan surat hutang piutang tersebut, apalagi ketika diedarkan menurut saya juga tidak etis ya. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, Anies memiliki hutang 92 miliar kepada Sandi untuk memenuhi kebutuhan pemenangan putaran kedua pemilihan Gubernur Pilgub DKI Jakarta 2017. Ya, jumlahnya memang 92 miliar, 20 miliar 30 miliar ditambah 42 miliar kan, ujar analis komunikasi politik Anies Hendri Satrio atau biasa disapa dengan Hensat saat dikonfirmasi pada Kompas.com pada Sabtu 11 Februari 2023. Terdapat 7 poin dalam perjanjian tersebut. Nah, di sini juga pada tanggal 2 Januari 2017 pinjaman sebesar 20 miliar. Terus pada 2 Februari 30 miliar. Saya mengaku minjam kembali sebesar 42 miliar dari Bapak Sandiaga Uno tanpa jaminan dan tanpa bunga. Dengan demikian saya mengakui total jumlah pinjaman 1, dana pinjaman 2, dan dana pinjaman 3 sebesar 92 miliar rupiah. Ternyata 92 miliar bukan 50 miliar. Dari sini saya penasaran ya, komentar-komentarnya bagaimana ya di sini? Cebong bingung, makin dicari kekurangan Anies, yang muncul malah kelebihan-kelebihannya. Kalau masalah hutang piutang itu sudah biasa lah, apalagi juga dalam konsultasi pilkada atau bahkan pilpres. Yang jelas, saya itu melihat rekam jejak Anies Baswedan selama memimpin 5 tahun di DKI Jakarta. Apa program-program yang sudah direalisasikan? Ada 23 program janji kampanye, tetapi hanya berapa persen juga yang terrealisasi ya? Kayaknya sih minim. Sebut saja yang paling orang ingat itu adalah hunian rumah DP 0% atau 0 rupiah untuk warga yang kurang mampu. Ternyata apa? Ternyata untuk kelas menengah ke atas kalau menurut saya, karena gaji disebutkan 10 juta ke atas untuk menikmati hunian DP rumah 0 rupiah atau 0%. Berikutnya juga reklamasi. Reklamasi juga tidak di-stop. Dan malah juga Pemprov DKI kayaknya sih pada waktu itu menerbitkan IMB di Pulau Reklamasi. Dan masih banyak lagi penanggulangan banjir lah,
program OKOC juga sampai sekarang ini kayaknya malah nggak ada beritanya ya sampai saat ini. Sudah kelebihan bayar tapi mimpi jadi presiden. Ternyata belum puas bikin sumber resapan di DKI, mau lanjut di provinsi lainnya. Haha, Gubernur Jateng juga contek program sumber resapan ini loh. Silahkan kau berisik semua sebelum 2024 setelah mungkin. Semoga setelah pergantian presiden tahun 2024 seperti ini Siregar. Ya semoga sajalah pada Pilpres 2024 dan Pilgub 2024, Pilkada 2024. Ya semoga saja aman, tentram, orang-orang tidak mudah terhasut, tidak mudah terprovokasi. Dan semoga saja presiden kedepannya bisa meneruskan program-program presiden sebelumnya dan juga bisa membuat masyarakat lebih sejahtera dan yang paling penting bisa membuat Indonesia lebih maju. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut memiliki hutang kepada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Belakangan, foto perjanjian hutang piutang antara keduanya tersebar di media sosial. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, Anies memiliki hutang 92 miliar kepada Sandi untuk memenuhi kebutuhan pemenangan putaran kedua pemilihan gubernur Pilgub DKI Jakarta 2017. Ya, jumlahnya memang 92 miliar, 20 miliar, 30 miliar, tambah 42 miliar kan? Ujar analis komunikasi politik Anies, Hendri Satrio atau Hensat saat dikonfirmasi Kompas.com pada Sabtu 11 Februari 2023. Dalam foto tersebut terdapat tanda tangan Anies di atas materai. Perjanjian itu ditandatangani di Jakarta pada 9 Maret 2017. Namun, Hensat tak bisa memastikan keaslian dokumen perjanjian dalam foto yang tersebar. Namun menurut dia, isi perjanjian itu mirip dengan dokumen yang asli. Mirip, tapi kalau keaslian, mesti tanya yang pengupload, kata Hensat. Adapun, terdapat 7 poin dalam perjanjian tersebut. Surat pernyataan ini adalah tambahan dari surat pernyataan pengakuan hutang pertama yang dibuat tertanggal 2 Januari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 20 miliar rupiah. Pengakuan hutang 1 dan surat pernyataan pengakuan hutang kedua tertanggal 2 Februari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 30 miliar rupiah. Pengakuan hutang 2. Saya mengakui meminjam uang kembali sebesar 42 miliar rupiah dari Bapak Sandiaga Uno tanpa jaminan dan tanpa bunga pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya pada kampanye putaran 2 Pilkada DKI 2017. Total biaya 60 miliar rupiah, di mana dana pinjaman 3 tersebut akan diserahkan oleh Bapak Sandiaga Uno selaku langsung kepada tim kampanye. Dengan demikian, saya mengakui total jumlah dana pinjaman 1, dana pinjaman 2, dan dana pinjaman 3 adalah sebesar 92 miliar rupiah. Saya mengetahui bahwa dana pinjaman 3 tersebut berasal dari pihak ketiga dan Bapak Sandiaga Uno menjamin secara pribadi pembayaran kembali dana pinjaman 3 tersebut kepada pihak ketiga. Bapak Sandiaga Uno mengetahui bahwa baik dana pinjaman 1, dana pinjaman 2 maupun dana pinjaman 3 ini bukanlah untuk kepentingan pribadi saya, namun diperlukan sebagai dana kampanye Pilkada DKI 2017 karena dana yang dijanjikan oleh Bapak Aksa Mahmud Erwin Aksa, pihak penjamin, berdasarkan kesepakatan antara Bapak Aksa Mahfud dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra yang mana saya tidak menghadiri pertemuan atau kesepakatan tersebut. Sampai saat ini belum juga tersedia. Saya berjanji dan bertanggung jawab akan mengembalikan dan atau membantu upaya pengembalian dana pinjaman 3 tersebut jika saya dan Bapak Sandiaga tidak berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 dengan berkoordinasi dengan pihak penjamin. Dalam hal ini, saya dan Bapak Sandiaga Uno berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017. Maka, Bapak Sandiaga Uno berjanji untuk menghapus dana pinjaman 1, 2, dan 3, serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut. Mekanisme penghapusan dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara saya dan Bapak Sandiaga Uno.
Demikian surat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, bunyi surat perjanjian yang diteken Anies tersebut. Bahkan, cuitan salah satu pendukung Anies Baswedan terkait isu hutang Anies besar 50 miliar kepada Sandiaga Uno dikomentari oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Akun Aris 708 mengkritik orang-orang yang mempermasalahkan isu hutang Anies. Akun tersebut lantas menyindir Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terkait iuran emak-emak yang pernah mereka terima saat maju di Pilpres 2019. Buzzer Anies gini amat tweetnya, gimana bisa menang pujaannya, sindir Denny membalas akun Aris Risa 708, dikutip pada 8 Februari 2023. Unggahan Denny lewat akun media sosial Twitternya tersebut lantas dikomentari warganet lainnya. Ya mau gimana lagi, cuma biasanya gitu-gitu aja, cuit Sulaya tweet. Hutang wajib dibayar tanpa embel-embel alasan, apalagi ngandalin pemberi kebaikan. Masa capres ngutang, sindir Desa Jamhari. Tak hanya Desa Jamhari aja, Hamdani juga turut menyampaikan kritikan kepada Anies Baswedan, yang kini diketahui sebagai bakal calon presiden baca pres di Koalisi Perubahan. Gue ngitung asal aja ini dan semoga salah. Kalau nyalon gubernur modal ngutangnya miliaran, kalau nyapres modal ngutangnya triliunan pastinya. Udah panggil debt collector aja, nggak tahu malu. Itu sih One Ibon Bang, cihihihi, tulis Ches Jus. Pegiat media sosial Denny Siregar ikut menyoroti soal respon Sandiaga Uno yang mengatakan dirinya sudah mengikhlaskan uang nominal 50 miliar tersebut. Diketahui uang tersebut diberikan ke Anies ketika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno maju ke Pilkada 2017. Mendengar bahwa Sandiaga mengambil keputusan untuk mengikhlaskan uang dengan jumlah yang cukup fantastis tersebut, pegiat media sosial Denny Siregar pun memberikan pernyataan yang monohok. Ia menyindir ex-gubernur DKI Jakarta tersebut dengan menggunakan metafora. Denny Siregar menceritakan temannya yang saat ditagih hutang. Temannya itu bahkan lebih ganas. Gua punya temen kayak Anies, pinjemnya melas, pas ditagih ganas. Akhirnya ikhlasin aja dah, daripada jadi kanker. Cuitnya dikutip populis.id dari akun Twitter pribadinya pada Kamis 9 Februari. Akhir-akhir ini isu perjanjian hutang ini diungkap oleh bekas tim ses Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat maju Pilkada DKI 2017 silam, yakni Waketum Golkar Erwin Aksa jadi sorotan publik. Ia mengatakan ada perjanjian surat pinjaman senilai 50 miliar oleh Anies kepada Sandiaga, di mana ini diungkapkan Erwin dalam podcast di akun YouTube Akbar Faisal. Jadi, yang punya logistikan Sandiaga Uno. Intinya, kalau tidak salah itu perjanjian hutang piutang barangkali ya. Ya, pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit, kira-kira begitu ungkap dia. Erwin turut belak-belakan menyebut nominal perjanjian hutang antara Anies dengan Sandiaga Uno yakni mencapai 50 miliar rupiah. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait tudingan bahwa ia memiliki hutang 50 miliar kepada Sandiaga Uno yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Anies tegaskan bahwa hutang yang disebut hutang itu bukan milik Sandi. Jadi bukan uang Pak Sandi, ujar Anies dalam sebuah wawancara dengan Mary Riana seperti di laman YouTube Mary Riana pada Sabtu 11 Februari 2022. Anies lalu menceritakan kronologis uang sumbangan itu dari awal. Menurut baca pres itu, pada masa kampanye banyak yang memberikan sumbangan. Ada yang kami tahu dan tidak tahu, ada yang memberikan dukungan langsung, apakah relawan dan sebagainya. Namun, Anies masih ingat bahwa ada sebuah dukungan dari pihak ketiga yang mau itu dicatat sebagai utang jika ia dan Sandiaga Uno kalah dalam pilkada. Namun, hutang itu akan dianggap lunas bila ia berhasil memenangkan pilkada. Jadi, bukan uang Pak Sandi. Jadi, ada pihak ketiga yang mendukung, kemudian saya menyatakan surat pernyataan hutang. Ada tanda tangan, apabila kalah maka saya dan Pak Sandi berjanji mengembalikan. Jadi saya dan Pak Sandi, jadi itu selesai. Itu yang terjadi, ujarnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya Erwin Aksa menyebut
Anies Baswedan memiliki hutang pada Sandiaga Uno pada Pilkada 2017. Erwin memperkirakan hutang tersebut kurang lebih 50 miliar. Hutang tersebut digunakan untuk membiayai logistik Pilkada Jakarta 2017 lalu, kata Erwin saat menjadi bintang tamu podcast Akbar Faisal di channel YouTube Akbar Faisal Unsensor, seperti dilansir pada Selasa 7 Februari 2023. Perjanjian hutang piutang tersebut dibuat oleh Erwin dan pengacaranya Sandiaga, Dikrik Rizkiana. Erwin saat itu menjadi salah satu tim sukses pasangan Anies Sandi pada Pilkada 2017 silam. Hingga kini, Erwin mengatakan hutang tersebut belum lunas. Saya baru tahu juga waktu itu memang waktu putaran pertama ya sedang tertatih-tatih. Logistik juga susah, jadi yang punya logistik kan Sandi. Dia banyak saham, likuiditas juga bagus dan sebagainya, ujar Erwin. Sandiaga Uno saat ditanya perihal hutang itu mengaku sudah tidak ingin lagi membahasnya. Sandi mengatakan setelah ia salat istikharah dan berdiskusi dengan keluarga, memutuskan tidak lagi membahas terkait hutang tersebut. Setelah saya salat istikharah, setelah saya menimbang berkoordinasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini. Hutang Anies, kata Sandiaga di Sidoarjo pada 7 Februari 2023 yang lalu. Menurut Sandi, lebih baik masalah hutang ini disampaikan ke pihak lain yang mengetahui permasalahan secara utuh. Sandi kembali menegaskan, baginya pembahasan mengenai hutang tersebut sudah selesai. Sandi memilih fokus mempersiapkan diri menjelang Pilkada serentak 2024. Anies dan Sandi merupakan pasangan dalam Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Pasangan Anies Sandi berhasil mengalahkan Basuki Cahayapurnama atau biasa yang disebut Ahok dan Jarod Saiful Hidayat dengan suara meyakinkan. Namun pada 2019 Sandiaga Uno mundur dari Wagub. Ia lantas berpasangan dengan Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2019. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memberikan klarifikasi terkait adanya perjanjian hutang sebesar 50 miliar kepada pasangan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sandiaga Uno. Hutang 50 miliar Anies kepada Sandiaga Uno itu awalnya diungkap oleh politikus Partai Golkar, Erwin Aksa, saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Akbar Faisal Unsensor yang tayang pada Sabtu 4 Februari 2023. Terkait kabar hutang 50 miliar itu, Anies Baswedan memberikan jawaban. Anies mengatakan saat dirinya maju dalam Pilkada DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno pada 2017 yang lalu, ada banyak sumbangan yang masuk. Sumbangan dana kampanye itu ada yang diketahui dan ada pula yang tidak ia ketahui. Dari sekian sumbangan, ada yang berupa sumbangan langsung, di mana pemberi sumbangan atau dukungan itu meminta dicatat sebagai utang. Ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman. Yang memberi dukungan ini minta dicatat sebagai hutang. Jadi dukungan kampanye yang minta dicatat sebagai hutang, kata Anies dalam tayangan di channel YouTube Mary Riana pada Jumat 10 Februari 2023. Atas dukungan atau sumbangan itu, apabila Anies gagal memenangi Pilkada DKI, maka akan dicatat sebagai hutang dan harus dikembalikan. Dikatakan Anies dalam pemberian dukungan itu, Sandiaga Uno bertindak sebagai penjamin, bukan sebagai pemberi pinjaman. Adapun uang sebesar 50 miliar itu berasal dari pihak ketiga. Namun, Anies tidak mengungkap siapa pihak ketiga yang ia maksud. Nah, itu kan dukungan itu. Nah, siapa penjaminnya? Nah, penjaminnya adalah Pak Sandi. Jadi, uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan untuk dicatat sebagai utang, ujar Anies Baswedan. Anies mengakui perjanjian itu dilakukan secara tertulis dan ia yang menandatangani surat perjanjian tersebut. Namun, dengan dirinya telah menangi Pilkada DKI Jakarta pada 2017, hutang 50 miliar itu dinyatakan lunas dan tidak perlu dibayar sesuai yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Apabila kami menang Pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan selesai. Bentuk dukungan. Jadi itulah yang terjadi. Begitu Pilkada selesai, menang selesai, ujar Anies Baswedan.
bakal capres dari Partai Nasdem itu justru heran dengan pihak yang mengungkapkannya saat ini. Anies juga menyatakan siap memperlihatkan dokumen perjanjian itu apabila memang diperlukan. Ada dokumennya, kalau suatu saat perlu dilihat, ya boleh saja, karena tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ. Jadi tidak ada sebuah hutang yang hari ini harus dilunasi karena pilkadanya selesai. Menjadi aneh kalau sekarang dibicarakan, terang Anies. Sebelumnya soal uang 50 miliar Anies ini diungkap oleh Erwin Aksa. Erwin menyebut saat putaran pilkada DKI 2017, Sandiaga sempat meminjamkan uang 50 miliar kepada Anies untuk logistik pemenangan. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies, kata Erwin.